5 menit lah minimal lah ya. Nah, apa sejak Covid tuh saya olahraga gila-gilaan. Nah, tapi baru hari-hari ini aku kayak baru, oke aku harus lebih disiplin lagi, diberatin lagi gitu ya, diberatin lagi. Nah, kenapa? Karena baru denger ya, oh ternyata umur 35 tahun sekarang banyak loh umur 35 tahun yang kena serangan jantung gitu. Jadi, oke aku harus mulai disiplin. Nah, disiplin itu ya itu harus agak maksa diri ya. Nah, itu yang mungkin bisa balik kalau teman-teman belum dengar tuh bisa balik ke khotbah minggu lalu ya. Disiplin yang sakit, disiplin atlet tuh nggak pernah enak lah hidupnya ya. Atlet tuh kadang-kadang kasihan lah hidupnya, tapi ya kalau mereka nggak begitu hidup ya mereka nggak akan bisa jadi atlet yang hebat gitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar disiplin mulai dari hal kecil. Nah, kita akan lihat beberapa tokoh. Kayak kalau nggak salah saya cuma highlight 2 tokoh doang. Satu tokoh yang kita kenal banget mestinya, satu tokoh lagi yang mungkin teman-teman bahkan nggak tahu itu ada nama itu di Alkitab gitu ya. Saya pun juga baru tahu ternyata tokoh itu bisa jadiin topik ini gitu ya. Luar biasa banget orangnya. Nah, yang pertama yang mestinya kita tahu semua ini tokoh ini namanya Raja Daud ya. Daud. Ini di mana di mana Saul baru ditolak Tuhan jadi raja. Lalu Samuel diutus Tuhan buat urapin Daud ya. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, pernah bayang nggak sih? Di sini Daud itu pertama kali dipanggil ke istana, dia itu karena main kecapi. Kecapi itu bukan kecapi kayak alat musik Indonesia gitu ya. Kecapi itu sebenarnya harpa. Nah, itu jadi kalau teman-teman dengar bunyi harpa tuh indah gitu ya. Nah, itu indah banget, enak gitu. Kayak apa surgawi banget lah. Makanya kan kadang-kadang kalau di film-film kartun kan malaikat disuruh mainnya harpa ya, bukan main gitar, bukan main piano. Nah, biasa digambarinnya di kartun-kartun tuh mainnya harpa. Jadi indah banget. Ya, biasa kalau suara harpa itu. Nah, si Daud pertama kali dipanggil ke istana itu karena permainan kecapinya ya, bukan karena apa-apanya tapi karena main kecapi aja jago. Nah, ini salah satu hal yang Daud latihan ya, dia disiplin main kecapi sampai benar-benar wah orang tahu deh, wah kalau main kecapi nih panggil dia nih. Pernah nggak sih kita kayak gitu? Misalnya, oh nih kalau
kalau kamu mau nyari orang yang kayak gini cari dia nih, dia banget nih. Nah itu Daud tuh digituin. Nah itu hasil dari disiplin dia ya. Disiplin dia mungkin dia awalnya cuma main kecapi sendirian gitu ya, di padang nggak ada yang nonton, bukan konser ribuan orang gitu. Jangankan ribuan orang yang nonton, siapa yang nonton? Kambing domba si Daud ya. Penonton dia main kecapi itu kambing domba. Nah tapi dia tetap tetap main aja ya, tetap main menyembah Tuhan, dan akhirnya dia bahkan bisa jadi seorang musisi kerajaan. Itu nggak main-main ya. Kalau zaman itu jadi musisi kerajaan, apalagi sampai jadi orang kesukaan raja, itu nggak main-main. Nah tapi mungkin kalau aku jadi Daud, kalau saya jadi Daud, saya akan mikir begini ya, ini Samuel ya, nabi yang urapin Saul, datang ngurapin aku jadi raja. Nah tapi kok aku malah diundang ke istana sebagai musisi ya? Ya ini rajanya masih ada. Kenapa aku malah jadi orang bawahannya raja? Ini aku diurapinya itu sebagai raja atau diurapinya sebagai pembantunya raja? Nah ini kan kalau saya mungkin akan mikir kayak gitu ya. Nah tapi bayangin si Daud ini, walaupun di 1 Samuel 16 ini, ya 1 Samuel 16 ini dia cuma jadi pegawai, sorry, dia udah diurapi Samuel dan dia udah jadi pegawai istana ya, dua hal ini ya, diurapi Samuel jadi raja dan akhirnya jadi pegawai istana. Nah tapi di 1 Samuel 17-nya ya, satu pasal setelahnya ini, di mana 1 Samuel 17 kalau teman-teman tahu, 1 Samuel 17 tuh pasal paling terkenal mungkin di Alkitab, karena itu isinya pertarungan Daud sama Goliat ya. Orang non Kristen aja tahu gitu Daud dan Goliat biasanya. Nah, sebelum Daud ketemu Goliat, nah Daud itu dikatakan begini sebelum dia ke medan perang ya. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah, ini aku mau garis bawahin selalu pulang ya. Jadi lucu ya, ini orang udah pegawai istana, udah diurapi Samuel. Dia bisa kan ngomong kayak gini, bisa, aduh aku tuh udah diurapin jadi raja kok malah disuruh gembalain domba gitu kan. Kalau zaman dulu tuh gembala tuh kayak kesana tuh pekerjaan orang bawah lah gitu lah ya. Nah aku udah diurapin Samuel jadi raja kok aku malah disuruh gembalain kambing domba. Mestinya bisa aja Daud mikir begitu, tapi dikatakan dia selalu ya, bukan kadang-kadang, bukan sesekali, tapi dia selalu pulang ya. Ya ini pekerjaan simple tapi dia komit dan disiplin di situ ya. Dia bodoh amat dia mau dianggap, dia nggak pernah anggap dirinya tinggi jadi ya. Nah orang yang anggap dirinya tinggi, nah itu biasa kan mulai jatuh biasanya kalau orang merasa terlalu tinggi akan suatu pekerjaan gitu. Wah aku terlalu tinggi untuk pekerjaan ini terlalu cetek nih, nah aku nggak bisa lakuin ini, Tuhan tuh mau aku lakuin yang besar. Nah itu hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan mau kita setia di pekerjaan paling sepele pun. Tuhan mau kita setia ya. Kakaknya jadi tentara ya. Kakak-kakaknya Daud dibilang ya di ayat di pasal 17 ini, mereka itu udah jadi tentara ya. Daud itu cuma jadi gembala domba ayahnya, bahkan kakaknya ngejek dia gitu ya. Lu ngapain lu ke medan perang? Kalau teman-teman tahu tuh, sebelum dia lawan Goliat, lu ngapain ke medan perang Daud? Udah lu urus kambing domba aja. Nah itu kan ngejek sebenarnya kayak gitu. Nah tapi responnya Daud apa? Aku cuma nanya-nanya doang. Nah, bisa nggak Daud sebenarnya ngomong kayak gini? Kak, ya panggil kakaknya gitu. Kak, kakak nggak lihat kemarin yang diurapin Samuel siapa? Ya kakak atau aku? Nah, kakak dong mesti yang hormat sama aku. Kok malah kakak nggak hormat sama aku? Saya bisa mungkin ngomong kayak gitu ya. Wah, Nabi Samuel gitu urapin aku. Berani-berani banget lo ngomong sama orang yang diurapi Tuhan. Wah, bisa begitu ya Daud sebenarnya kayak gitu ya. Nah tapi dia nggak ngomong kayak gitu. Bahkan dia musisi kerajaan loh. Musisi kerajaan nggak main-main ya. Jadi jabatan terhormat pun dia tetap masih mau rendah hati, bahkan mau jadi gembala ya. Bahkan dia punya status sebagai orang yang diurapin Samuel gitu. Dan ya dia masih tetap aja seperti orang sebelum diurapi Samuel. Ini kata kuncinya ya. Daud tetap rendah hati sama seperti dia belum diurapin Samuel ya. Nggak ada kesombongan naik tuh di dia tuh. Nah, dan menariknya juga kalau teman-teman lihat, karena dia lakuin ini ya, dia selalu pulang lakuin pekerjaan sepele padahal dia mestinya sudah punya status yang gengsi yang tinggi mestinya. Dia nggak naik tahta, dan justru karena dia nggak naik tahta ya, dia diurapin nggak langsung naik tahta. Nggak kayak Saul ya. Saul tuh diurapin langsung naik tahta. Nah itu beda. Nah Daud itu karena dia lewatin proses dulu sampai berbelas-belas tahun untuk masuk jadi untuk jadi raja.
Daud itu akhirnya dikenal sebagai raja yang lebih long lasting daripada Saul. Bahkan Israel catat ya raja paling hebat itu Daud. Ya, bukan Salomo lah ya, Daud sebenarnya. Salomo paling kaya aja, tapi sebenarnya kalau dibilang paling hebat, mungkin bisa dibilang Daud, bukan Salomo. Ya paling kaya tetap Salomo tapi ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman baca di Alkitab, di zaman Salomo tuh perak tuh nggak berharga gitu ya, saking kayanya. Nah itu kan beda level lah kayaknya. Nah, jadi kuncinya adalah kerendahan hati. Kita mau nggak disiplin hal kecil ketika kita sebenarnya bisa lakuin hal gede. Nah, kita kalau bisa merasa bisa lakuin hal besar tapi tidak mau mengerjakan hal kecil, itu udah salah satu bentuk kesombongan. Nah, makanya ini hal yang Tuhan nggak mau ya, karena Tuhan benci banget kesombongan. Nah, kalau teman-teman baca juga, kalau di perumpamaan talenta, satu orang dikasih 10 kasih 5 talenta, satu orang lagi 2 talenta, satu orang lagi 1 talenta. Ya kita tahu ya ceritanya mestinya ya. Satu talenta itu dia nggak kembangin dan dia dapat jawaban yang beda dari tuannya. Nah, kalau yang 5 talenta sama 2 talenta, ya dia dapat jawabannya sama. Hei, kamu hamba yang baik dan setia. Nah, tapi bayangin nggak sih kalau misalnya yang hamba 1 talenta itu, dia benar-benar kerjain, ya dia nggak hasilin 1 talenta lagi. Jawabannya sama nggak sih sama yang 5 talenta, 2 talenta? Pasti sama. Ya, walaupun dia cuma dapat 1 talenta untungnya. Nah, intinya apa? Tuhan tuh nggak nyari yang bisa lakuin, Tuhan tuh nggak nyari yang bertalenta besar. Ya. Karena kata-kata Tuhan apa ke yang punya talenta bukan hai kamu hamba yang bertalenta besar, nggak ada tuh di Alkitab catat kayak gitu. Kata-katanya hai kamu yang baik dan setia. Saya jadi belibet ya ngomongnya. Hai kamu yang baik dan setia, bukan hai kamu yang bertalenta besar. Nggak ada di Alkitab dicatat begitu ya. Nah jadi baik dan setia di hal kecil itu lebih baik dibandingkan punya hal besar tapi nggak dikerjain, nggak setia di situ. Nah ini saya belajar banget. Saya mau cerita sedikit ya. Saya belajar banget dulu, saya pas pertama kali saya melayani di gereja itu saya jadi petugas sound system di gereja yang lumayan besar ya, itu gerejanya mungkin 5.000 sampai 7.000 orang lah mungkin lah, saya lupa. Nah itu jadi gede gereja saya petugas sound system di situ. Dan saya pas dapat di ibadah keberapa gitu, nah itu jadwal saya tuh. Nah itu di situ kita nggak ada band, kita pakai paduan suara di gereja itu. Nah paduan suara itu kan mikrofonnya banyak ya. Nah mikrofonnya banyak, kadang-kadang kan orang nyanyi paduan suara ya mereka juga nggak tahu ini mikrofonnya nyala nggak sih ya, mereka nyanyi aja keluar di speaker gitu ya kan, nggak tahu itu mic siapa. Nah jadi kadang-kadang yang petugas-petugas sound system lain punya caranya begini. Kalau ada salah satu dari mikrofonnya mati, rusak, ya udah, toh mereka juga nggak bakal nyadar. Nah itu, kata kunci mereka tuh begitu tuh yang lain tuh. Petugas sound system itu pokoknya kalau ada mikrofon mati di paduan suara, ya mereka pura-pura nggak tahu aja. Karena nggak bakal ada yang nyadar lah pokoknya. Nah, kalau saya nggak bisa kayak gitu. Waktu itu saya udah ikut Tuhan, disuruh melayani begitu, saya bilang, oh nggak bisa saya betulin. Nah, saya akhirnya maju ke tempat paduan suara, mereka lagi nyanyi, pas saya tahu itu mati, terus saya betulin tengah-tengah ibadah sambil ada yang khotbah gitu ya. Nah, pas saya betulin itu, saya malah dipandang sinis gitu ya. Kenapa sih kayak kalau anak ini yang petugas sound system mikrofonnya selalu mati. Nah, padahal di tempat-tempat lain, di ibadah-ibadah lain, ya itu mati juga, tapi nggak ada yang mau betulin. Jadi kesannya semua itu beres lah, semua nyala. Nah, tapi karena saya mau betulin, kan orang jadi tahu kan, wah itu mic-nya mati tuh. Nah, justru karena saya betulin, saya malah dianggap, wah ini anak bikin masalahnya setiap kali dia yang tugas, pasti mikrofon ada yang rusak. Nah, waktu itu saya agak kesel ya, kok saya bantuin betulin malah digituin. Ya yang lain main aman, nggak mau betulin, males-malesan, malah dipuji-puji gitu ya. Nah terus kalau petugas sound system itu kan gak enaknya gini teman-teman, kalau petugas sound system, kalau sound systemnya sepanjang ibadah bagus, itu nggak ada, ya udah ya selesai gitu. Dipuji juga enggak, dianggap juga enggak. Nah tapi ketika ada ging, nah itu langsung semua mata melotot gitu ya ke situ ya.
Nah itu petugas sosis itu udah pasti begitulah kejadian dari dulu ya. Kalau bagus nggak ada yang nganggep, kalau nying dikit, wah udah dipelototin semua orang kesannya begitu. Nah, tapi saya belajar di situ, saya beresin mic. Bisa nggak saya tetap lakuin hal kecil kayak gitu pun saya tetap lakuin, dan akhirnya karena saya sering betulin mic, sekarang saya ngerti audio gitu lebih dari mereka mungkin ya. Saya lebih ngerti, oh kalau mic masalah begini saya ngerti lah gitu. Mic yang kenapa nging terus ya saya ngerti lah kenapa. Jadi saya belajar di situ. Jadi saya bersyukur makanya saya lakuin itu sampai sekarang. Nah terus yang kedua, beberapa tahun kemudian, itu udah lama banget ya, beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, saya pernah diajakin orang buat bantuin main band di ibadahnya gitu ya. Nah di situ banyak musisi cabutan, ya kita nggak dapet persembahan, ya sukarela aja lainin di situ. Nah dia itu pinjem ruangan di hotel gitu. Jadi ibadah di hotel, pinjam ruangan. Nah karena pinjam ruangan di hotel, ketika mereka selesai ibadah, alat bandnya harus diberesin lagi. Dan setiap kali kita mau ibadah, alat bandnya juga harus diberesin, dipasang masing-masing. Nah saya biasain, walaupun saya cuma undangan, bahkan nggak dikasih persembahan gitu ya, jadi kesannya apa sih, pekerja sukarela untuk gereja lain lah gitu ya. Saya tetap datang pagian, saya bantu mereka beresin gitu. Nah kalau saya lihat yang musisi-musisi cabutan lainnya duduk apa tangannya tuh di bangku belakangnya begitu ya, duduk tangannya di bangku begitu, ngobrol-ngobrol. Nah itu sampai ada yang ledek gitu ya. Wah lu udah kayak punya kru aja lo, tau gak kru? Kru tuh jadi kalau teman-teman tahu musisi-musisi terkenal tuh mereka nggak akan beresin alatnya sendiri, mereka punya kru. Ya jadi pokoknya mereka tinggal datang, mereka tinggal main gitu. Krunya yang beresin semua alat-alat yang mau kabel-kabelnya. Itu namanya kru. Nah itu sampai ada yang ledekin begitu. Oh lu kayak udah punya kru aja lo sama musisi-musisi undangan yang lainnya. Nah itu uh, saya belajar. Oh, mesti kan saya juga bisa kayak Daud gitu ya mesti. Bukan kayak Daud. Saya bisa kayak yang tadi saya bilang tuh. Aduh, aku tuh udah begini loh. Kok aku harus angkat-angkat barang sih di gereja orang lagi, masih di gerejaku sendiri gitu ya. Ini gereja orang loh, ngapain aku angkat-angkat barang? Nah, tapi saya belajar situ, oke, ini hal sepele ya, bukan saya mau kelihatan orang, bahkan kayak sampai sekarang yang tahu cuma satu orang gitu ya, yang tahu saya datang pagian, dan nggak apa-apa gitu, saya nggak pernah masalah dengan itu. Tapi yang jelas saya bilang ke Tuhan, aku mau jaga hati aku ya, aku mau jaga hati aku, bisa nggak aku rendah hati lakuin hal yang kecil mungkin sepele ya, mungkin kayak ngangkut barang sebenarnya juga apa sih fungsinya gitu ya, emang ya mungkin ototnya nambah kuat aja mungkin ya, tapi kan maksudnya ya kayak udahlah, nggak ada hal yang spesial dari ngangkat barang, tapi itu ngelatih karakter dan hati kita ya. Jadi banyaklah hal-hal yang kecil yang mungkin sebenarnya kita anggap sepele, tapi sebenarnya kalau kita lakuin komit itu ngelatih hati kita buat rendah hati juga ya. Sekarang saya juga kayak ya mau kerja di belakang ya iya, kalau mau kerja di depan juga ya sudah gitu, mana kerja di belakang kadang-kadang lebih enak ya. Nah itu saya belajar di situ. Lalu yang ketiga soal komsel. Nah nggak, saya pas tahun 2016 di gereja yang mentorin saya bertumbuh juga, saya selama 1 tahun, 1,5 tahun lebih tepatnya, 1,5 tahun saya di gereja itu, saya ikut komsel ya. 1,5 tahun saya nggak pernah jadi orang yang dapat bagian buat bawain firman. Ya, mereka tahu saya rajin baca Alkitab, saya ngerti Alkitab, tapi mereka nggak pernah kasih kesempatan ke saya buat sharingin firman gitu, bawa firman di komsel. Makanya kalau di sana teman-teman mesti kalau udah ikut subkomsel minimal pernah sekali lah minimal. Nah itu saya nggak pernah, 1,5 tahun full. Yang lain udah berkeliling gitu ya. Kita dulu 8 orang mungkin. Itu 2 bulan sekali, satu orang 1 kali bawain firman gitu. Cuma saya doang di skip selalu sama 1,5 tahun. Itu kan saya juga bertanya-tanya, ini dendam apa sama saya sih? Kenapa gitu ya? Nah tapi akhirnya itu saya belajar, oh ya udah saya yang penting komit, sampai akhirnya saya ya udah, apa jangan-jangan ada yang salah nih sama aku belajar lagi, atau aku mungkin kurang rendah hati apa, saya belajar lagi di situ. Nah ke titik dimana kalau dulu kayaknya sekarang, kalau dulu tuh bawa firman tuh kayaknya
Gak bisa banget 1,5 tahun ya, nggak pernah bawa firman, nggak pernah dikasih kepercayaan. Sekarang tuh sampai ke titik dimana, aduh besok bawa firman lagi. Ya udah keseringan gitu kalau sekarang jadinya. Nah, tapi kan itu apa hasil dari belajar kan ya. Jadi kalau teman-teman merasa bisa sesuatu, kadang-kadang kalau di musisi tuh, aduh kenapa aku nggak jadi penyanyi utama, aku cuma jadi penyanyi background doang. Ya aku tuh suaraku bahkan lebih bagus tuh daripada penyanyi utamanya loh. Mesti aku yang di depan situ. Nah kenapa belum Tuhan percayain? Nah mungkin ya, mungkin penyebabnya adalah ini, kesombongannya kita. Ya, itu kan kita udah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa, oh aku lebih pantas di situ tuh. Ya itu udah kesombongan kayak gitu ya. Nah makanya saya belajar dari kemarin, oke ini ada kesombongan nggak dalam diri saya, di mana saya nggak mau lakuin hal kecil. Sebenarnya walaupun saya mungkin bisa lakuin hal yang gede, tapi ada nggak hal kecil yang belum saya lakuin. Jadi gitu teman-teman. Nah ini kalau kita belajar dari Daud, hal kecil yang Daud lakuin apa? Satu, dia main harpa sendirian di padang. Itu hal kecil ya, nggak ada yang lihat, yang nonton siapa? Nonton kambing domba. Manusia yang nonton mungkin nggak ada gitu ya, bapaknya sendiri mungkin nggak mau nonton kali. Nah istrinya sendiri bahkan nggak mau nonton. Nah dia main harpa sendirian di padang, terus dia gembalain kambing domba. Ya ini dianggap pekerjaan murahan sebenarnya. Ya, biasanya pembantu yang kerjain, tapi ini anak kandung yang kerjain ya, gembalain kambing domba. Terus dia latihan umban ya, atau bahasa Inggris slingshot, ketapel. Ya, ketapel bukan yang ini ya, bukan yang ditarik begini ya, enggak, yang diputer dulu. Teman-teman nanti lihat YouTube aja. Jadi ketapel tuh versi yang diputer. Ya nanti teman-teman lihat sendiri di YouTube ya, susah gambarin ya. Dia latihan umban, terus dia taat dan do the best ke semua atasan. Ya, ke semua atasan, termasuk bapaknya sendiri yang udah ngeremehin dia, termasuk ke Saul yang kayak begitu gitu ya, yang sebenarnya nggak bisa jadiin teladan. Daud tetap do the best ke semua atasan, dia tetap taat. Nah, dari 4 hal ini, main harpa sendirian di padang, gembalain kambing domba, latihan umban, taat dan do the best ke semua atasan. Hal besar apa yang akhirnya Daud hasilin dari situ? Satu, dari main harpa sendirian di padang, dia jadi musisi paling legendaris dan pemazmur internasional. Ya, pernah bayang gak sih teman-teman kalau lagu Indonesia itu ditranslate ke bahasa Inggris, dinyanyiin ke orang bahasa Inggris gitu ya, atau ditranslate ke bahasa Mandarin buat orang di China. Wah itu kan kayak, wah keren banget. Nah itu karya-karyanya Daud itu ditranslate ke semua bahasa sekarang. Alkitab kalau dijadiin bahasa apapun ya itu ada karya Daud di situ, kitab Mazmur. Ya, itu jadi pemazmur internasional lah ya. Liriknya tuh jangan main-main loh ya. Liriknya dipakai hampir semua gereja, mungkin pakai lirik dari Daud yang pernah dia buat. Nah jadi awalnya dia cuma jadi pemain harpa sendirian di padang, nggak ada yang nonton binatang doang, manusia yang nggak ada yang mau nonton. Sekarang dia jadi musisi paling legendaris dan pemazmur internasional. Ya yang sangat disayangkan dari Daud itu cuma zaman itu belum ada audio recording ya, kita nggak tahu nadanya Daud tuh kayak apa gitu. Ya kita cuma tahu liriknya doang, nadanya kita nggak tahu. Oh, mungkin kalau nadanya kita tahu, wah itu mungkin jadi nada paling indah yang pernah ada gitu ya. Nah ini jadi dari main harpa sendirian dia jadi musisi paling legendaris dan pemazmur internasional. Kedua, dia dari gembalain kambing domba, dia jadi gembalain Israel, jadi raja, dan dikenalnya sebagai raja terbaik. Ya, hampir semua orang non-Kristen pun tahu Raja Daud. Ya ini karena dicatat sebagai sejarahnya Israel. Ya, jadi gak cuma orang Kristen doang. Ya ini dicatat sejarah, ya kebukti secara fakta kalau dia pernah jadi raja paling sukses di zamannya sampai saat ini mungkin ya. Ya, terus ya dia latihan umban doang, latihan ketapel doang. Nah, akhirnya dia kalahin pendekar terbaik Filistin pakai umban gitu ya. Pendekar terbaik loh ya, bukan cuma pendekar asal-asalan. Nah, jadi tata umban yang dia latih selama ini ya nggak percuma dia latihan itu. Justru lewat umban itu, lewat ketapelnya itu, dia diangkat Tuhan jadi orang paling terkenal di Israel. Bahkan sampai kalau teman-teman baca di Alkitab, Saul pun sampai ngiri sama dia ya, karena Daud lebih terkenal daripada Saulnya. Nah, dimulai dari ketapel. Dimulai dari ketapel. Nah, terus dari dia taat dan duduk best ke semua atasan, dia jadi atasan dari pasukan-pasukan terbaik di sejarah Israel. Ya, teman-teman bisa baca sendiri di Alkitab ya. Itu
orang-orang bawahannya Daud tuh nggak main-main ya. Itu benar-benar orang-orang hebat. Nah, jadi sekali lagi bukan soal bertalenta besar, tapi soal setia dalam berapapun talenta yang dipercayakan. Cuma satu talenta ya udah, ya. Cuma 2 talenta ya udah, punya setengah talenta pun ya sudah ya. Tapi mendingan gini, mendingan punya 5 talenta tapi hasilin 5 talenta daripada punya 10 talenta tapi cuma hasilin 5 talenta. Ya, itu Tuhan tuh ngitung persennya jadi ya. Nah, balik nggak 100% nih. Kalau 10 talenta cuma hasil 5 talenta itu kan cuma 50% ya. Ya kalau 5 talenta hasil 5 talenta, ya itu 100% hasilin. Nah, jadi pastiin kita bukan permasalahin talenta besar kecil, tapi soal setia ya. Apa yang bisa dikerjain tangan kita, kita setia. Nah, salah satu yang saya baru kemarin renungin, tau gak sih, saya baru renungin tuh ada hal yang saya dulu anggap sepele banget, kayak nggak penting banget. Itu main drum pakai keyboard. Nah, main drum pakai touch keyboard ya itu ya banyak loh orang yang bisa, tapi saya waktu itu pas belajar juga aduh ini mah nggak bakal kepake di dunia nyata gitu ya. Tapi kemarin bulan lalu, lebih tepatnya bulan lalu, saya pertama kali pakai itu di ibadah, saya main drum pakai keyboard gitu. Nah, itu kan hal-hal yang saya nggak pernah nyangka, itu saya latihan itu dari 2013 ya, baru kepake 2023, 10 tahun kemudian. Nah, jadi ada hal-hal kecil ya mungkin ya kalau kita tetap percayain itu ke Tuhan, itu kan bisa pakai hal itu walaupun kayak saya 10 tahun kemudian baru dipakai Tuhan. Nah, sekarang kita akan buka tokoh kedua ya. Itu namanya Epaphras. Ya, ini mungkin teman-teman juga bingung ya. Siapa ini ya? Karena emang di Alkitab cuma ada, kalau saya nggak salah maksudnya nama Epaphras itu cuma disebut 3 kali di Alkitab. 3 ayat di Alkitab ya. Di luar 3 ayat ini udah nggak ada gitu. Nah, jadi emang infonya dikit banget tentang orang ini, tapi kita nanti akan belajar sesuatu ya. Ini jadi dari sini Filemon 1 ayat 23, salam kepadamu dari Epaphras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Nah, ini jadi suratnya Paulus ke Filemon. Nah, jadi dari surat ini kita tahu Epaphras itu adalah teman sepenjaranya Paulus. Satu ya, teman sepenjaranya Paulus. Yang kedua, ya, Kolose 1 ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epaphras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Nah, jadi sejarah mengatakan Epaphras itu salah satu orang yang memulai gereja di Kolose. Dia nginjil di Kolose dan akhirnya mulai gereja di Kolose. Nah, kenapa kita bisa punya kitab Kolose? Ya, kitab Kolose kenapa kita bisa punya di Alkitab? Karena Epaphras ini. Ya, ini jadi intinya sejarah tuh bilang Epaphras itu menemukan sesuatu yang aneh ya, menemukan sesuatu yang sesat dari gereja di Kolose. Akhirnya Paulus kirim surat ke Kolose ya, dimulai karena Epaphras ini ya. Nah, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari Epaphras lewat ini, Kolose 4 ayat 12 sampai 13. Salam dari Epaphras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Nah, ini ada 2 hal tuh yang saya merahin tuh ya. Satu, dia bergumul dalam doanya untuk kamu. Ya, bukan bergumul dalam doanya sendiri gitu ya, tapi untuk kamu gitu. Jadi untuk jemaat ya. Dan dia sangat bersusah payah untuk kamu. Nah, bersusah payah ini jadi dia lakuin yang terbaik buat memberkati jemaatnya. Nah, jadi ada 2 hal kecil yang bisa kita lakuin lewat teladan Epaphras ini. Yang ngomong, saya lupa bilang tadi, ini kalau teman-teman lihat di ayat-ayat ini, ya ini mungkin nggak ada ya. Di sinilah, di sini, di ayat ini, dan di ayat ini Epaphras itu dipuji loh sama Paulus. Ya, dapat pujian dari Paulus sebagai orang yang setia. Kebayang nggak sih berarti orangnya kayak apa? Ya, dapat pujian setia dari seorang Rasul Paulus. Nah, ini jadi nggak main-main orangnya ya. Nah, terus bahkan dia ini ya, 2 hal itu tuh, itu kan pujian tuh sebenarnya. Ya, konfirmasi dari Paulus nih orang itu, wah gila begini nih.
bergumul dalam doanya untuk kamu. Ya sangat bersusah payah untuk kamu. Nah ini datang dari mulutnya Paulus nih. Ya, jadi nggak main-main nih orang. Ya, jadi hal-hal kecil yang bisa kita mulai sekarang juga yang kita belajarin dari Epafras. Satu, itu ya paling simpel, disiplin doa dan baca Alkitab. Ya bulan lalu kita udah bahas tentang doa, nggak perlu diulang. Teman-teman kalau mau ngulang silahkan buka lagi khotbahnya, khotbah bulan lalu. Nah terus tapi saya mau lebih ke baca Alkitabnya. Ya, baca Alkitabnya ini kita harus teladan disiplin banget soal baca Alkitab. Saya disiplin baca Alkitab ke titik di mana kalau saya nggak baca Alkitab 1 hari aja, ya itu nggak enak rasanya. Ya, bukannya merasa berdosa ya, tapi kayak berasa belum makan. Nah, saya dulu diajarin begitu sama orang yang nginjilin saya. Waktu itu dia tanya saya, kamu udah baca Alkitab belum? Saya bilang, belum. Nah, terus dia bilang, kamu makan siang inget gak? Sesibuk-sibuknya kamu kerja, sesibuk-sibuknya kamu ngapain, kamu mungkin gak kamu lupa makan siang? Ya enggak, pasti akan sebisa mungkin cari waktu buat makan siang. Nah ya udah, baca Alkitab itu makanan rohani kamu. Ya jadi kalau kamu nggak lapar, nah itu berarti ada yang salah sama kamu. Jangan-jangan rohani kamu mati kelaparan. Ya, makanya kamu nggak merasa lapar. Wah itu teguran buat saya sampai hari ini saya masih pegang tuh. Dan akhirnya sampai ke titik di mana saya pernah nggak baca Alkitab karena satu dan lain hal tuh saya agak stres berat gitu ya. Bukan merasa berdosa ya, bukan merasa berdosa. Aduh Tuhan aku salah Tuhan. Itu sebenarnya kurang tepat ya kalau kita nggak baca Alkitab terus kita merasa berdosa karena mestinya kita rasanya lapar. Ya. Kalau kita nggak makan kita nggak merasa berdosa karena kita nggak makan ya nggak sih? Kita merasa lapar. Ya. Baca Alkitab dimulai gitu ya, dan kita emang harus maksa ya, ini disiplin hal kecil ya, disiplin itu butuh maksa diri, harus maksa. Nah, saya pernah ketemu orang yang ngomong kayak gini, apa tuh maksa diri baca Alkitab, itu mah hukum Taurat. Nah itu ngomong kayak gitu, maksa-maksa diri itu hukum Taurat, kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Ada benernya, ya saya nggak bisa nyangkal itu, ada benernya. Nah, terus saya tanya dia lah, terus kamu jadi gimana dong? Kalau kamu nggak maksa diri kamu gimana? Ya pokoknya saya akan baca ketika hati saya tergerak untuk baca Alkitab. Kalau hati saya nggak tergerak baca Alkitab, saya nggak akan baca Alkitab. Nah, emang oke, silahkan gitu. Tahu yang terjadi apa? Sampai 3 bulan setelah ngomongan itu dia nggak baca Alkitab sama sekali. 3 bulan loh ya, 3 bulan loh, itu lama loh, 3 bulan, 1/4 tahun kan. Akhirnya dia merasa berdosa sendiri gitu ya, merasa berdosa sendiri, itu pun udah salah kan, merasa berdosa. Nah, intinya apa? Kalau teman-teman tunggu aku tergerak baca Alkitab, percaya deh ya, kalau kita lagi kecapean, nggak mungkin tergerak dah baca Alkitab ya. Saya udah ngalamin itu gitu. Ya, tapi bukan nggak tergerak sih ya. Pengen, tapi kayak nggak pengen. Ya teman-teman ngerti lah mesti ya. Ya kepengen, tapi kalau nggak dilakukan tuh kayak nggak kepengen. Ya, jadi itu butuh disiplin, ya butuh maksa diri. Jangan nanti kayak teman saya waktu itu gitu ya. Tunggu hati tergerak, baru baca Alkitab. 3 bulan akhirnya. Dan itu pun karena saya ingetin lagi 3 bulan. Kalau nggak mungkin bisa lebih lama lagi mungkin. Ya itu baca Alkitab tuh disiplin paling gampang yang bisa kita lakuin. Yang kedua tuh tadi ya, bersusah payah untuk kamu. Ini sangat bersusah payah untuk kamu. Ini artinya apa? Dia berkatin jemaat ya, dan itu berarti disiplin yang bisa kita lakuin sekarang itu salah satunya itu menjangkau orang-orang sekeliling kita. Mulai dari hal-hal simple ya, tanya kabar mungkin, beliin sesuatu mungkin, beliin kado mungkin, ajak ngobrol mungkin saat dia mungkin nggak ada yang mau ngajakin dia ngobrol gitu. Saya paling nggak bisa tahan tuh kalau lihat orang duduk sendirian di keramaian tuh, saya paling nggak bisa. Nah apalagi duduk sendirian di gereja tuh, nah, kadang-kadang cukup menyedihkan ya, bisa kita lihat Tuhan kirimkan orang baru Tuhan ke gereja kami, tapi ketika orangnya datang dia duduk sendirian di gereja itu apa-apaan kadang-kadang orang doa kayak gitu ya. Saya juga pernah sih kayak gitu dulu. Sampai sekarang ke titik di mana saya ngajarin teman-teman saya, termasuk teman-teman tim inti, masih pernah saya tegur saya dulu. Sampai ada yang duduk sendirian pas kita komsel, dulu kita komsel offline ya. Sampai ada yang duduk sendirian pas kita komsel, gue marahin lo ya. Nah, saya bisa ngomong kayak gitu.
Mungkin Citeri pernah dulu saya marahin, mungkin ya, saya lupa. Nah, tapi pernah saya marahin gitu, tapi sekarang saya nggak pernah marahin dia lagi, malah dia sekarang lebih aktif jangkau anak daripada saya ya. Nah, itu mulai dari hal-hal kecil ya, mulai dari hal-hal kecil kita punya hati yang mau nggak kayak tadi Epaphras itu ya, bersusah payah untuk orang ya, menjangkau orang sekeliling kita, hal-hal simpel lah. Nanti dari situ orang pasti akan kenal Tuhan lewat hidup kita. Jadi mulai dari hal kecil ini yang bisa kita lakuin, disiplin doa dan baca Alkitab, dan menjangkau orang sekeliling kita juga ya. Ini intinya apa? Sama kayak yang sering saya bilang, satu, intim sama Tuhan, disiplin doa dan baca Alkitab. Kedua, ya jadi berkat, nginjil. Ya, ini inti kekristenan kan mestinya begini ya, intim sama Tuhan dan jadi berkat. Banyak orang jadi berkat, katanya jadi berkat segala macam, tapi nggak intim sama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan benci juga. Nah, tapi mungkin gak sih ada orang yang intim sama Tuhan gak jadi berkat? Saya sih kurang yakin ya. Justru kalau dia ngaku-ngaku intim sama Tuhan tapi dia nggak jadi berkat, patut dipertanyakan, itu orang beneran intim sama Tuhan nggak? Kalau beneran intim sama Tuhan, mestinya dia tahu Tuhan mau dia jadi berkat dan dia pasti akan lakuin itu karena itu nyenengin hati Tuhan. Nah, itu hal kecil ya. Disiplin itu butuh disiplin, ngomong-ngomong ya, saya lupa tadi. Disiplin. Ya, jangkau orang tuh butuh disiplin karena ada saat dimana kita kayak, aduh Tuhan, aku mau istirahat, aku mau lepas stres, aku tuh lagi beban hidupku lagi banyak, kenapa aku harus lainin orang lain Tuhan? Itu butuh disiplin. Ya, butuh disiplin. Kalau nunggu masalah kita selesai baru kita lainin orang, kapan gitu ya? Kayak beban hidup akan selalu ada nggak sih tiap hari? Nah, jadi jangan nungguin beban hidupku beres dulu deh Tuhan, nanti aku baru layanin orang. Nah, keburu mati, keburu tua, mati, baru sadar gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, itu butuh disiplin. Semua hal butuh disiplin. Kita butuh maksa diri kita karena kita masih punya daging. Karena kita masih punya daging. Daging itu selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus maksa, ya, harus disiplin sampai daging kita tuh tunduk sama kita gitu ya, kesannya. Ya, kita harus jinakin daging kita. Ya, jadi sama seperti Daud tadi kita belajar, Daud dia disiplin hal kecil, ya, gimana sih? Disiplin hal kecil ya Daud ini ya. Dia main harpa sendirian di padang, gembalain kambing domba, latihan umban, taat dan do the best ke semua atasan. Mungkin teman-teman ada di fase kayak gini. Ini fase yang enggak banget lah ya, kayak kesannya tuh udah jadi musisi hebat tapi nggak ada yang nonton, gembalainnya kambing domba lagi padahal udah diurapin Samuel. Terus orang mah keren-kerennya latihan pedang, latihan panah, ini mah latihan ketapel. Nah, tapi terus di apa ya, di atas sana banyak, ke semua tempat kayak jadi bawahan doang, sama bapaknya sendiri, sama rajanya, sama siapa lagi sih? Ya semua hal ya pokoknya, kayak semuanya, semua hal dia akan jadi bawahan semua orang. Bahkan dia pas sudah itu pun kalau teman-teman baca tuh ada lagi nanti dia tunduk sama raja mana, tunduk sama raja ini. Ya, dia lakuinnya kayak gitu. Ya, ini hal-hal paling gak enak. Ya, hal kecil yang paling gak enak ya, mungkin teman-teman ada di fase ini. Saya juga merasa saya lagi di fase ini juga gitu ya. Kok kesana aku kayak begini terus ya Tuhan ya. Kok kayaknya aduh sepele banget lah hal-hal yang dilakuin ya. Tapi justru lewat hidup pedal kita belajar ini. Ya, dari hal-hal 4 hal sepele itu jadi 4 hal yang wow gitu ya. Dari musisi nggak ada yang nonton jadi musisi legendaris, gembalain kambing domba jadi gembala Israel dan jadi raja terbaik. Karena main ketapel dia bisa kalahin pendekar Filistin. Mungkin kalau pedang mungkin dia nggak akan menang malah ya, mungkin ya, atau ya. Nah, terus dia komit sama semua atasan dan akhirnya dia sekarang jadi atasan dari pasukan-pasukan terbaik di sepanjang sejarah Israel. Ya, itu hal-hal kecil yang Daud lakuin. Nah, sama seperti Epaphras ini, ya tadi ya. Kalau kita mau mulai hal kecil itu, ya lakuin hal kecil mulai dari dua ini, disiplin doa dan baca Alkitab. Ya, jangan sampai perlu diingetin gitu ya. Kamu harus baca Alkitab, jangan lupa baca Alkitab. Semoga di orang-orang yang hadir di sini nggak ada yang perlu digituin. Ya, kamu harus baca Alkitab, jangan lupa baca Alkitab. Itu kalimat yang mestinya nggak perlu keluar lagi untuk kita gitu ya mestinya. Ya, kita nggak perlu diingetin lagi. Ya, mestinya kita udah cukup dewasa untuk hal kayak gitu. Terus kamu jangan lupa buat doa. Nah, itu apalagi itu ya. Itu bukan kalimat yang perlu kita dengar lah mestinya. Kita udah harus kayak tahu sendiri kalau kita ngaku-ngaku cinta Tuhan ya.
Terus menjangkau orang sekeliling kita, ya ini mungkin perlu diingetin ya, kadang-kadang ini butuh maksa, saya pun butuh maksa diri saya kadang-kadang. Ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang saya bilang, aduh Tuhan, aku tuh baru begini Tuhan, aku baru ngalamin ini Tuhan, udah lah nanti dulu lah, besok deh, besok. Akhirnya besok bilang, aduh kayak belum mood nih Tuhan, besok lagi deh. Nah itu butuh disiplin makanya, kita harus maksa diri kita, maksa. Ya ini semua butuh disiplin lah, disiplin doa, disiplin baca Alkitab, disiplin jangkau orang, dan baru hidup kita nanti akan makin indah di situ ya. Ya, semua orang yang dipakai Tuhan gila-gilaan selalu mulai dari sini. Ya, teman-teman mau sebut siapa? Kemarin saya baru lihat video pendek 1 menit gitu. Orang yang dipakai Tuhan di kesembuhan, bilang gimana cara supaya Roh Kudus bekerja melalui kita? Gimana supaya kuasa Roh Kudus bekerja melalui kita? Kuncinya satu, ya itu kuncinya adalah habiskan waktu sebanyak mungkin sama Roh Kudus. Udah titik. Ya nggak ada yang lain. Habiskan waktu sebanyak mungkin sama Roh Kudus. Dia disiplin gitu tuh. Saya lihat kesaksiannya, wah dia mah dulu bikin video yang nonton cuma 3-6 di YouTube loh ya. Cuma 3-6. Terus pas yang viewsnya ada 30, nah dia kayak, wow ini view terbanyak kita. View cuma 30 di YouTube, tapi dia udah kayak, wah ini viewer terbanyak kita. Dan dia nggak peduli gitu. Bodo amat mau yang nonton 6, mau nonton 30. Ya udah, tetap lakuin aja. Kok begitu? Ya karena dia lakuin hal-hal itu ya akhirnya dia bisa sampai sekarang ini. Ya setia dulu di hal kecil, ya tetap rendah hati, jangan ada kesombongan di diri kita. Dan pastiin kita intim sama Tuhan, hidup dalam doa, hidup dalam baca firman, dan kita jadi berkat. Apapun yang kita kerjain selalu punya tujuan, aku harus kenalin orang sekitar aku kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami. Hari ini kami masih bisa bersekutu Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu tentang disiplin hal kecil. Ya kami mau Tuhan mulai komit, mulai disiplin dalam hal-hal kecil yang mungkin kami sepelekan selama ini. Tapi kami tahu Tuhan ketika kami mungkin setia dalam hal ini yang mungkin kelihatannya nggak ada apa-apanya, hal sepele banget, hal nggak penting. Tapi kami tahu ketika kami setia, kami bisa kau pakai untuk hal yang besar nanti. Sama seperti Daud Tuhan. Daud mulai dari hal kecil semua, tapi kami rindu juga Tuhan bisa seperti Daud, dari hal kecil bisa kau pakai jadi hal besar. Yang percaya Tuhan kau akan pakai kami lebih lagi. Ya, biarkan kami tetap rendah hati Tuhan, mengerjakan apa yang menyenangkan hati-Mu, tetap disiplin hal kecil, doa, baca firman, jangkau orang. Ya biarkan 3 hal ini Tuhan, 3 hal paling simpel yang bisa kami lakukan saat ini juga, detik ini juga Tuhan kami bisa lakuin sebenarnya. Selepas ibadah ini pun kami bisa lakuin 3 hal ini Tuhan. Disiplin doa, disiplin baca firman, disiplin jangkau orang. Ya biarkan mulai dari 3 hal ini dulu Tuhan. Kami tahu Tuhan dari 3 hal ini selalu bermunculan hal-hal besar seperti hamba-hamba-Mu yang sudah mempraktekannya. Ya, kami rindu Tuhan untuk menjadi hamba Kristus yang semakin setia, dan pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Dan biarkan lewat hidup kami semua orang semakin dipermuliakan. Biarkan Tuhan lewat hidup kami nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ada hal-hal yang mungkin gak beres dalam hidup kami. Ya biarkan kami bereskan juga. Mungkin ada kesombongan, ada hati yang gak mau setia, ada hati yang membangkang, ada hati yang gak mau disiplin, ada kemalasan. Ya biarkan itu beres Tuhan dalam kami semua. Dan kami akhirnya bisa menjadi seorang hamba Kristus yang setia dan baik. Dan akhirnya kami bisa punya tempat di kerajaan surga sama seperti hamba-hamba yang sudah menghasilkan talentanya. Kami percaya Tuhan semuanya akan terjadi di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.